Shalom teman-teman Yud dan JC dimanapun kita semua berada. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan sempurna ya. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita memenaikkan sebuah pujian yang berkata bahwa kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Allah yang Maha Kuasa. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat pujian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan untuk senangkan hatimu lewat pujian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami naikkan pujian hanya padamu, Tuhan. Kau yang layak, Kau yang ditinggikan, Kau segalanya, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami ingin menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan.
Biarlah pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Biar firman-Mu yang disampaikan pada saat ini Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan dan sukacita yang baru bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di minggu terakhir Oktober ini kami percaya mukjizat Tuhan masih ada pada kami. Pengharapan itu tidak akan hilang, malah semakin hari semakin bertambah pengharapan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap jagai kami, jagai kesehatan kami, sekolah kami apapun Tuhan, kami percaya Tuhan ada pada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, bagaimana kondisinya kalian saudaraku? Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan selalu. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Bagaimana kita menjadi seorang yang pemenang, seorang yang menang dalam hidup ini. Kemenangan itu bukan hanya dalam suatu perlombaan yang dilaksanakan dengan beberapa teman atau saudara kita, tapi kemenangan atas diri kita, kemenangan yang kita alami selama kita hidup. Contoh yang paling mudah, ketika kita menghadapi masalah, kita bisa mengatasinya. Ketika kita menghadapi soal, kita bisa menjawabnya. Ketika kita mendapatkan satu anugerah, kita bisa mengendalikannya. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi seorang yang selalu menang. Orang yang menang yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yuk kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-45, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini." Nah saudara, Daud tidak datang dengan menggunakan senjata, sama sekali enggak. Tapi Daud menggunakan lebih dalam artian, Daud nggak membawa lembing, Daud nggak membawa pedang pada saat itu. Daud hanya membawa ketapel, dan Daud juga tidak menggunakan baju zirah. Dia hanya menggunakan perlengkapan yang sederhana. Artinya apa? Dia lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, untuk menang bukan karena kekuatan yang besar atau yang kecil. Untuk menang tidak memerlukan sesuatu yang besar atau yang kecil. Yang besar itu perlu ada iman kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima kan berkata bahwa ketika seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika manusia itu mengandalkan apa yang ada dalam hidupnya, maka manusia itu akan menjadi orang yang terkutuk. Itu firman Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar untuk menang tidak perlu mengandalkan kekuatan sendiri. Untuk menang itu perlu Tuhan yang kita andalkan. Ketika kita menyanyi lagu yang berkata bahwa satu-satunya yang ku andalkan, sepertinya menyanyikan lagu itu mudah dan sangat terharu sekali. Kita terbawa oleh emosi. Tapi bagaimana kita melakukannya? Apakah kita benar-benar sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Yuk, mari sama-sama kita belajar hari ini. Andalkan Tuhan. Untuk menang, kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, selain mengandalkan Tuhan, Gideon ketika berada di Gilead, ketika dia mau menyerang musuhnya orang-orang Midian, itu dia sekali Gideon menyerukan kepada
rakyatnya, itu rakyat semuanya dalam jumlah 32.000 orang ikut Gideon untuk menyerang Midian. Tapi rencana Tuhan gak mau seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin bangsa Israel, bangsa yang dipimpin Gideon itu nanti akan besar, sombong gitu, kesombongannya membesar. Karena apa? Karena dia merasa bahwa musuh ini kalah karena kekuatan saya, karena kekuatan rakyat saya, karena orang bangsa Israel lah yang menyerang Midian. Akhirnya bangsa Midian kalah. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan manusia, tapi Tuhan mau menunjukkan adanya kekuasaan Tuhan. Karenanya kalau Gideon tidak taat, hal itu tidak terjadi. Ya, ketika mereka berada di Gilead, Tuhan minta Gideon menyuruh pulang orang-orang yang ketar-ketir gitu, takut untuk melawan musuh. Ternyata yang pulang lebih banyak dari yang bertahan. Yang pulang itu 22.000, yang bertahan itu 10.000. Nah, dari 10.000 itu firman Tuhan mengatakan dalam di Hakim-Hakim itu juga masih terlalu banyak katanya. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, di situ Gideon mengusir musuh-musuhnya. Tuhan katakan di situ juga masih banyak. Pilih lagi. Akhirnya disaring lagi beratnya, saudara ya. Disaring lagi, dipilih lagi, dapatlah dari 10.000 itu. Sisanya berapa, saudara? Terus tahu kan? Ya, 300. 300 orang inilah yang masuk menyerang bangsa Midian, dan Midian jadi kalah. Nah, bangsa Midian yang segitu besar, banyak, dikalahkan oleh 300 orang. Disinilah Gideon harus mengikuti apa yang Tuhan rencanakan. Ya, bukan mengikuti maunya bangsanya untuk menyerang, sebanyak-banyak orang untuk menyerang. Tidak, saudara. Tapi Gideon ikut maunya Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 9 kan, bahwasannya seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Maunya Tuhan seperti ini loh. Ya, jangan bawa maunya kita. Kadang membawa maunya kita malah menjadi kalah. Kita nggak bisa jadi pemenang ketika kita membawa maunya kita. Tapi ketika kita membawa maunya Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Saudara, memang tidak mengenakan ketika yang kita rencanakan itu, apa yang kita rencanakan kenyataannya tidak sesuai yang kita inginkan. Saudara, semuanya itu adalah maunya Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Mungkin maunya kita seperti ini, tapi maunya Tuhan lain. Tapi itulah yang terbaik buat kita. Apa yang Tuhan inginkan pasti mendatangkan damai sejahtera. Karena itu, ketika kita mau menang, menjadi orang yang menjadi pemenang, turutilah rencana Tuhan. Yang ketiga, saudara, untuk menjadi menang, kita perlu tekun dan sabar. Ya, perlu tekun dan sabar. Saudara, dalam sejarah penemuan, itu tidak ada orang yang menemukan satu alat atau suatu unsur misalnya itu hanya dalam sekejap. Tidak, dia pasti melalui proses. Nah, ketika kita diproses sama Tuhan, kita perlu tekun dan sabar, saudara. Manakala kita tidak mau tekun dan sabar, ya kita nggak bisa jadi pemenang, saudara. Kita menjadi orang yang kalah. Akhirnya kita berkata, ya sudah gini sajalah, mau gimana lagi, kan gitu, saudara. Nah, untuk menjadi pemenang kita harus tekun dan sabar. Coba lagi, lakukan lagi. Kalau kita berkata, Tuhan aku sudah berdoa 1 tahun, ya Tuhan mau kita berdoa mungkin 1 tahun 1 bulan. Ketika kita berdoa 1 tahun 1 bulan belum dijawab, Tuhan saya sudah berdoa 1 tahun 1 bulan loh. Mungkin Tuhan mau kita itu berdoa 1 tahun 1 bulan 1 minggu. Artinya gini, saudara, zaman teknologi inilah, ketika kita mendownload dengan jaringan yang tidak terlalu
bagus misalnya saudara, itu sepertinya kok lama banget. Kita mau stop takutnya cepet selesainya, tapi kita mau tunggu gitu ya, tapi kok lama banget. Nah, kita perlu tekun untuk menunggunya itu. Kenapa? Karena kita butuh file yang kita download itu kan saudara, ya kan? Nah, belajar dari hari ini, kita mau belajar sama-sama. Yuk kita menjadi tekun dan sabar. Ya, bangsa Israel itu dididik Tuhan luar biasa. Ingat saudara, ketika tembok Jericho itu diruntuhkan saudara, itu yang dibutuhkan bangsa Israel untuk menang itu bukan senjata perang, bukan kekuatan rakyatnya, tidak. Bangsa Israel hanya mengelilingi tembok itu selama 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 mereka kelilingi. Akhirnya apa? Tiup nafiri kata Tuhan. Dan mereka menang, bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Tembok apa yang kita tidak bisa runtuhkan saudara? Dengan ketekunan dan kesabaran bersama Tuhan, pasti kita bisa runtuhkan. Jadi saudara, hari ini kita belajar lagi firman Tuhan. Kalau mau menang, gampang caranya. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, ikuti rencana Tuhan. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa membuat kita menjadi seorang pemenang atas kehidupan kita. Selalu menang bersama Tuhan, selalu menang dalam mengikuti rencana Tuhan, selalu menang karena kita tekun dan sabar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan, bagaimana kami untuk menjadi seorang pemenang. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa menjadikan kami sebagai orang-orang pemenang, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang selalu ingin ikut rencananya Tuhan, dan menjadi anak-anak-Mu yang selalu tekun dan selalu bersabar. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami semua, anak-anak GC dan Youth. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Tinggi, menjadikan kami seturut dengan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi seorang yang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.